teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur penulisan pada artikel ilmiah. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materinya. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum membahas materi ini lebih lanjut, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih struktur penulisan? Atau apa sih artikel ilmiah? Nah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu struktur penulisan dan juga artikel ilmiah. Nah, struktur penulisan atau sistematika penulisan adalah aturan atau tata cara yang digunakan dalam menulis artikel ilmiah sesuai dengan kaidah yang telah disepakati. Sedangkan artikel ilmiah itu adalah bagian dari karya ilmiah. Artikel ilmiah ini terdiri dari kata artikel yang artinya tulisan yang berisi gagasan, ide, dan pemikiran yang ditulis untuk tujuan tertentu. Dan ilmiah ini berkaitan dengan metode, penggunaan sistematika baku, dan juga kaidah-kaidah tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah mengapa kita harus menulis artikel ilmiah atau apa manfaatnya bagi kita jika kita menulis artikel ilmiah. Nah, yang pertama itu kita bisa berbagi ilmu dan juga hasil penelitian. Yang kedua, meningkatkan reputasi sebagai peneliti. Dan yang ketiga, mengembangkan ilmu untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya. Dan yang keempat itu adalah menjadi sebuah syarat akademik untuk kelulusan dan juga kenaikan jabatan. Dan yang selanjutnya itu menulis artikel ilmiah ini dapat melatih keterampilan kita agar berpikir kritis dan juga analitis. Nah, di dalam artikel ilmiah ini terdapat struktur-struktur penulisan. Komponen-komponen penting yang ada di struktur penulisan itu yang pertama adalah judul. Judul harus singkat, jelas, dan mencerminkan isi penelitian. Dan yang kedua adalah identitas penulis. Di dalam identitas penulis ini terdapat nama, afiliasi, email, serta peran dalam penelitian tersebut. Dan yang ketiga adalah abstrak. Struktur abstrak yang efektif itu yang berisi tujuan, metode, hasil, dan juga kesimpulan. Yang selanjutnya adalah kata kunci. Kata kunci atau keyword ini dalam memilih kata kunci yang relevan ini bagus untuk meningkatkan visibilitas artikel itu. Dan yang selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitiannya. Nah, komponen-komponen penting selanjutnya itu ada metodologi penelitian atau metode penelitian. Nah, di sini menjelaskan metode apa yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan juga analisis data. Selanjutnya adalah hasil dan juga pembahasan, penyajian data dalam bentuk tabel dan juga grafik, dan interpretasi hasil dan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini merangkum hasil penelitian dan juga memberikan rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Dan selanjutnya itu adalah yang terakhir, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka untuk menyusun format daftar pustaka yang benar, kita harus memberikan referensi-referensi yang sudah kita gunakan untuk penelitian tersebut agar tidak terjadinya plagiarisme. Nah, di dalam penulisan ilmiah ini juga mempunyai etika, teman-teman. Mengapa harus mempunyai etika? Karena etika ini merupakan prinsip-prinsip moral yang harus diterapkan dalam lingkungan akademik yang berkaitan dengan kenetralan, keadilan, dan juga kejujuran. Nah, kenetralan ini berarti bebas dari pertentangan kepentingan dalam pengelolaan publikasi. Keadilan berarti memberikan hak kepengarangan kepada yang berhak sebagai pengarang. Dan juga kejujuran yang berarti bebas dari duplikasi, fabrikasi, falsifikasi, dan juga plagiarisme dalam penulisan sebuah karya ilmiah.
Nah, di dalam penulisan artikel ilmiah atau karya ilmiah terdapat etika-etika yang berlaku. Nah, yang pertama itu adalah kutipan dan juga referensi. Kutipan dan referensi berfungsi untuk mengakui sumber ide atau data yang digunakan dalam penelitian. Kutipan digunakan saat mengambil pernyataan langsung atau mengadaptasi gagasan orang lain, sementara referensi mencantumkan daftar sumber yang dirujuk. Penulisan referensi ini harus mengikuti format akademik yang berlaku, seperti APA, IEEE, atau MLA. Penggunaan kutipan dan referensi yang benar ini dapat membantu mencegah terjadinya plagiarisme dan juga meningkatkan kredibilitas penelitian tersebut. Nah, selanjutnya etika yang kedua itu adalah kepatuhan terhadap kaidah akademik. Nah, penelitian ilmiah harus mengikuti kaidah-kaidah akademik yang mencakup sistematika penulisan, keakuratan data, serta penggunaan bahasa yang jelas dan juga objektif. Peneliti wajib menghindari adanya plagiarisme, fabrikasi, dan juga falsifikasi data, serta menyusun kutipan dan referensi sesuai standar yang berlaku. Kepatuhan terhadap kaidah ini memastikan penelitian dapat dipertanggungjawabkan atau juga diakui secara ilmiah dan juga berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di dalam penulisan ilmiah ini juga terdapat pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi. Nah, yang pertama itu adalah plagiarisme. Plagiarisme adalah sebuah tindakan mengambil ide, tulisan, atau hasil penelitian orang lain tanpa memberikan kredit atau mencantumkan sumber yang benar. Bentuk plagiarisme ini meliputi seperti menyalin teks secara langsung tanpa kutipan, parafrase tanpa atribusi, dan juga menggunakan data atau hasil penelitian orang lain tanpa izin dari orang tersebut. Untuk menghindarinya, penulis harus mencantumkan referensi sesuai standar dari akademik dan menggunakan alat pendeteksi atau parafrase plagiarisme sebelum publikasi untuk menghindari adanya plagiarisme tersebut. Nah, bentuk pelanggaran etika yang kedua adalah fabrikasi dan juga falsifikasi. Fabrikasi adalah tindakan membuat atau mengarang data dan hasil penelitian yang sebenarnya tidak ada. Sementara itu, falsifikasi adalah mengubah atau memanipulasi data agar sesuai dengan keinginan peneliti. Kedua tindakan ini melanggar etika penelitian karena dapat menyesatkan komunitas ilmiah dan juga merusak kredibilitas penelitian. Untuk menghindarinya, peneliti harus memastikan data yang dikumpulkan, dianalisis, dan juga disajikan secara jujur agar sesuai dengan kenyataan. Nah, materi yang selanjutnya adalah sistematika atau struktur dalam artikel ilmiah. Nah, sistematika atau struktur dalam artikel ilmiah ini pada umumnya itu berisi judul, nama penulis, sponsor, abstrak, dan juga kata kunci atau keyword, serta pendahuluan, metode, dan hasil pembahasan, dan juga terdapat simpulan dan juga saran, dan juga daftar pustaka. Langsung saja saya akan menjelaskan satu persatu dari struktur-struktur yang disebutkan tadi. Nah, yang pertama itu adalah judul. Dalam sebuah artikel ilmiah, judul ini hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai materi dan juga rancangan atau ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Selain itu, judul juga harus dapat menarik perhatian pembaca dan juga menggelitik rasa ingin tahu akan keseluruhan isi karya tersebut. Pada umumnya, judul baru dipikirkan penulis setelah karya yang dibuat itu selesai. Nah, selanjutnya struktur yang kedua adalah identitas dari penulis. Pada umumnya, nama penulis dan institusi penulis ini disebutkan pada bagian awal
artikel ilmiah. Nama penulis ini dituliskan tanpa gelar akademiknya, kedudukan, ataupun pangkat. Urutan nama penulis ini berdasarkan besarnya kontribusi dalam penulisan. Penulis yang berkontribusi yang paling banyak di dalam pembuatan artikel tersebut merupakan penulis yang harus diletakkan di paling pertama. Dan begitu juga selanjutnya. Selain nama dan institusi, email penulis juga harus dicantumkan pada artikel ilmiah ini untuk tujuan korespondensi atau jika pembaca ingin mengetahui lebih lanjut mengenai materi atau penelitian tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya struktur yang ketiga yaitu abstrak dan juga kata kunci atau keyword. Abstrak ini berisi intisari dari penelitian yang dilakukan dimulai dari latar belakang, metode hingga hasil penelitiannya. Abstrak ditulis di dalam satu paragraf dan juga memiliki panjang kurang lebih dari 150 kata. Selanjutnya itu adalah kata kunci. Kata kunci atau keyword ini terdiri dari kurang lebih 3-5 kata. Jadi fungsi kata kunci ini tuh dipilih dari kata-kata yang mewakili variabel yang dikaji. Abstrak digunakan untuk filling dan searching, pengelompokan, dan juga dokumentasinya. Contohnya seperti jika teman-teman ingin mencari jurnal tertentu dapat menuliskannya kata kuncinya. Nah, yang selanjutnya itu adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi atas pemaparan masalah-masalah atau penelitian sebelumnya secara ringkas dan menggunakannya sebagai dasar bagi penelitian yang akan dilakukan. Nah, pendahuluan ini harus menjelaskan kenapa masalah yang akan diteliti, mengapa harus meneliti ini, mengapa harus meneliti itu. Itu sangat penting untuk pembaca. Pendahuluan juga mengemukakan adanya kesenjangan atau inkonsistensi yang penting yang akan dibahas di dalam sebuah artikel ilmiah tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah metodologi penelitian atau metode penelitian. Metode ini merupakan paparan tentang semua yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dalam meneliti sebuah data. Metode ini harus secara jelas dan juga rinci. 3 komponen yang harus ada pada metode penelitian yaitu desain, populasi, atau juga sampel, metode pengumpulan data, dan juga metode analisa data. Nah, yang selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan. Nah, bagian hasil ini mengutarakan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Sedangkan pembahasan ini mengemukakan keterkaitan antara hipotesis, teori, dan juga hasil yang didapat dari penelitian dan perbandingannya dengan hasil penelitian yang terdahulu. Nah, hasil penelitian ini dilengkapi dengan visualisasi grafis untuk mempermudah pemahaman dan juga memperjelas penyajian hasil atau isi dari penelitian tersebut kepada pembaca. Nah, struktur yang selanjutnya itu ialah kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan ini berisi atas jawaban-jawaban atas hasil penelitian dan juga pembahasan yang sudah dilakukan para peneliti. Nah, kesimpulan ini menegaskan kembali hasil yang didapat pada penelitian secara deskriptif atau singkat. Nah, sedangkan saran ini dapat berisi implikasi praktis dari penelitian tersebut atau potensi penelitian lanjutan untuk menggenapi gap dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, struktur penulisan artikel ilmiah yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi referensi atau
rujukan dari sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan atau pembuatan artikel ilmiah. Nah, sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka ini hanya yang benar-benar relevan terhadap penelitian tersebut. Daftar pustaka ini disusun secara berurutan berdasarkan alfabet dengan ketentuan penulisan nama, tahun, judul artikelnya, penerbit, atau kota, dan lainnya, menyesuaikan standar yang digunakan oleh institusi akademik tersebut. Nah, yang materi selanjutnya adalah tata cara penulisan karya ilmiah atau langkah-langkah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam pembuatan sebuah artikel ilmiah terdapat beberapa langkah-langkah atau proses di dalam penulisannya. Untuk menghasilkan tulisan ilmiah yang baik, maka penulis harus mengikuti proses-proses yang tepat. Nah, langkah-langkah dalam menulis karya ilmiah yang pertama itu adalah pemilihan topik penyusunan artikel ilmiah. Pemilihan topik karya ilmiah ini dimulai dengan mengidentifikasi minat dan juga keahlian penulis. Sangat penting untuk menentukan ruang lingkup yang tepat agar pembahasan ini dapat dilakukan secara mendalam. Kemudian, lakukan riset awal untuk memastikan ketersediaan sumber dan juga relevansi topik. Kemudian, buat daftar topik potensialnya, dan selanjutnya itu mendiskusikan dengan orang lain atau peneliti-peneliti yang lain. Selanjutnya, uji coba dengan menulis beberapa kalimat, sehingga dari beberapa uji coba itu kita dapat menentukan judul sementara yang mencerminkan isi dari karya ilmiah yang akan dibuat. Selanjutnya, langkah-langkah ini membantu penulis memilih topik yang tepat dan juga menarik. Oke, selanjutnya langkah dalam penulisan karya ilmiah yang kedua itu adalah pembuatan outline atau kerangka tulisan. Nah, pembuatan outline adalah langkah yang kedua setelah menentukan topik karya ilmiah tadi. Outline ini membantu penulis untuk menyusun tulisan dengan struktur yang terdiri dari judul, pendahuluan, isi, dan juga penutup. Judul harus terlihat jelas dan juga menarik agar menarik minat para pembaca. Nah, yang selanjutnya itu pendahuluan. Pendahuluan ini mengantar pembaca ke pokok bahasan yang diinginkan pembaca tersebut. Dan isi ini memaparkan analisis masalah, dan juga penutup ini berisi kesimpulan serta saran dan juga daftar pustakanya. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah penggunaan bahasa melalui artikel ilmiah. Artikel ilmiah menyampaikan hasil pengamatan atau penelitian dengan bahasa tulis yang jelas, lugas, dan juga komunikatif. Bahasa harus memiliki struktur kalimat yang baik dan juga menghindari tafsir ganda. Penyajian yang logis dan sistematis penting untuk memastikan pemahaman para pembaca. Nah, hindari istilah asing dan juga singkatan yang tidak umum. Kemudian, artikel ilmiah ini dibedakan menjadi narasi, deskripsi, eksposisi, dan juga argumentasi. Masing-masing dengan tujuan-tujuan yang berbeda-beda tentunya. Nah, penggunaan bahasa yang tepat ini sangat penting di dalam sebuah penulisan artikel ilmiah. Nah, baiklah, kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu teknik-teknik yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah. Nah, dalam penulisan artikel ilmiah ini harus mengikuti tata cara teknik atau penulisan yang berlaku. Nah, yang pertama itu adalah kutipan. Nah, kutipan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kutipan langsung. Kutipan langsung ini mengambil teks persis dari sumber, tidak lebih dari 1 halaman. Untuk kutipan di bawah 4 baris itu menggunakan tanda petik dan juga catatan kaki atau footnote. Dan untuk yang lebih dari 4 baris itu menggunakan format yang menjorok tanpa sebuah tanda petik. Nah, yang selanjutnya adalah kutipan tak langsung atau parafrase. Nah, parafrase ini mengambil inti dari sumber tanpa tanda petik dan juga mencantumkan sumbernya.
Nah, teknik yang selanjutnya itu adalah catatan kaki atau footnote. Nah, di dalam footnote ini terdapat yang pertama itu menyatakan sumber kutipan atau memberikan penjelasan tambahan. Yang kedua ditulis satu spasi dimulai dari margin kiri untuk tulisan Latin. Yang ketiga nomor urut catatan kaki dimulai dari 1 di setiap babnya. Dan yang keempat penulisan sumber mengikuti format dengan nama pengarang, judul, tempat terbit, penerbit, tahun, dan juga halamannya. Untuk yang selanjutnya untuk dua pengarang, sebutkan keduanya. Untuk lebih dari dua, sebutkan yang pertama diikuti et al, tanda petik, atau DKK atau dan kawan-kawan. Yang selanjutnya itu adalah jika mengutip dari sumber yang sama, gunakan ibid untuk halaman yang sama dan offset untuk sumber yang telah disebut sebelumnya. Nah, teknik yang selanjutnya itu adalah kutipan dari berbagai sumber. Yang pertama dari buku, yaitu nama penulis, judul, tempat terbit, penerbit, tahun, dan juga halaman. Dan untuk kutipan dari majalah itu terdiri atas nama penulis, judul artikel, nama majalah, volume, nomor edisi, bulan, tahun, dan juga halaman. Dan untuk surat kabar itu terdiri atas nama penulis, judul artikel, nama surat kabar, tempat terbit, tanggal, bulan, tahun, dan juga halaman. Dan untuk karya ilmiah yang tidak diterbitkan itu berisi nama pengarang, judul, jenis karya, tempat penyimpanan, tahun terbit, dan juga halamannya. Dan yang selanjutnya itu adalah sumber internet dengan berisi nama penulis, judul artikel, nama situs, dan juga tanggal aksesnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah daftar kepustakaan. Nah, daftar kepustakaan ini ialah keterangan sumber bacaan yang dirujuk atau yang dipakai di dalam sebuah skripsi. Nah, ini biasanya ditempatkan di bagian akhir dengan jangan jarak 1,5 spasi dan tanpa nomor urut. Nah, jarak antar sumber pustaka adalah 2 spasi. Nah, penulisan ini mengikuti urutan dengan nama pengarang, judul buku, di dalam buku itu dicetak miring untuk judul bukunya, kemudian jilid. Yang selanjutnya adalah tempat penerbitannya. Yang selanjutnya nama dari penerbit dan juga tahun penerbitannya itu di tahun keberapa atau tahun berapa, dan juga nomor cetakan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur dari daftar kepustakaan tadi. Yang pertama itu adalah nama pengarang. Nah, nama pengarang ini disusun secara alfabetik, mendahulukan nama keluarga. Nah, yang selanjutnya itu untuk dua pengarang, gunakan kata dan untuk lebih dari 2, dan juga tulis nama pertama diikuti DKK dan kawan-kawan. Nah, yang selanjutnya itu adalah sumber yang sama. Yang itu kemudian cantumkan nama pengarang sekali diikuti garis 5 ketukan untuk sumber yang berikutnya. Nah, yang struktur selanjutnya itu ialah buku terjemahan. Yang itu kemudian tulis nama pengarang asli dengan judul atau terj atau dalam bahasa Arab, nama penerjemah, tempat terbitnya, dan juga tempat penerbit dan juga tahun terbitnya. Nah, yang kedua itu sumber internetnya. Di situ tulis nama penulis, judul artikel dalam tanda petik, kemudian nama situs atau linknya, dan juga tanggal diaksesnya artikel tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ialah slide di bagian solusi. Nah, agar artikel ilmiah teman-teman menjadi lebih berkualitas, teman-teman bisa menggunakan struktur yang sistematis seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu judul, abstrak, metode, hasil, dan juga kesimpulan. Nah,
Kemudian teman-teman juga menjaga etika penulisan dengan cara menghindari adanya plagiarisme serta mencantumkan kutipan dan juga referensi yang sesuai dengan format instansi akademik. Nah, kemudian gunakan bahasa ilmiah yang jelas, objektif, dan juga tidak ambigu agar mudah dipahami oleh para pembaca. Nah, untuk daftar pustaka, teman-teman bisa memanfaatkan alat seperti Mendeley atau juga Zotero agar lebih efisien. Nah, di zaman teknologi yang sudah canggih sekarang juga banyak AI yang dapat membantu teman-teman untuk mengerjakan atau membuat penulisan artikel ilmiah agar lebih tepat dan juga cepat. Nah, kemudian tingkatkan keterampilan menulis dengan membaca jurnal-jurnal ilmiah dan juga meminta masukan dari ahli atau para dosen teman-teman semua. Nah, di slide terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari materi-materi yang sudah saya jelaskan dan saya paparkan tadi mengenai sistematika dan etika dalam penulisan artikel ilmiah, dapat disimpulkan bahwasanya artikel ilmiah ini bertujuan untuk berbagi ilmu, meningkatkan reputasi akademik, serta memenuhi persyaratan akademik dan profesional. Nah, dalam penulisan karya ilmiah atau artikel ilmiah tak luput adanya struktur utama di dalam artikel tersebut seperti judul, identitas penulis, abstrak, dan juga kata kunci untuk memperjelas isi dan visibilitas dari penelitian itu. Kemudian terdapat metode pendahuluan, metode, hasil, dan juga pembahasan sebagai inti dari penelitian. Yang terakhir itu ada kesimpulan, saran, dan juga daftar pustaka untuk merangkum temuan atau penelitian dan mencantumkan sumber rujukannya. Nah, dengan mengikuti struktur dan juga etika yang benar, artikel ilmiah teman-teman dapat menjadi sumber informasi yang kredibel dan juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai struktur penulisan karya atau artikel ilmiah. Semoga materi-materi yang saya sampaikan tadi dapat teman-teman pahami dan juga dapat membantu teman-teman semuanya. Terima kasih.